halo, balik lagi sama saya. Nah, kali ini kita akan ngomongin tentang subbab terakhir nih yang di financial modeling atau di financial budgeting. Nah, yaitu adalah budgeted balance sheet atau anggaran neraca. Nah, ini gunanya apa? Ini sedikit berbeda sama yang tadi nih, yang kalau cash kan kita ngomongin tentang arus kas. Kalau kali ini kita melihat bagaimana sebuah dokumen, bisa dikatakan budgeted balance sheet ini adalah sebuah dokumen. Karena di situ ada asetnya apa, liabilitasmu apa, dan ekuitasmu apa untuk jangka panjang. Jadi ini adalah perencanaan. Nah, di sini nanti kan akan kelihatan aset kita apa, aset tetap kita apa, terus utang kita apa saja, terus modal kita apa saja, untuk melihat bagaimana sih apakah neraca ini, apakah aset kita seperti ini, liabilitas kita seperti ini, ekuitas kita seperti ini, di masa depan seperti apa sih, forecastingnya gimana sih gitu. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita menggunakan metode ini atau jenis ini, yaitu balance sheet method. Untuk anggaran balance sheet. Nah, di sini ada 6 struktur yang harus ada di budgeted balance sheet. Yang pertama, kita harus tahu apa yang tidak termasuk current asset. Aset kita yang current, yang tidak tetap apa saja. Mungkin teman-teman udah tahu yang aset tetap itu apa saja, aset tidak tetap itu apa saja. Nah, itu harus ada di strukturnya di anggaran balance sheet. Yang kedua, account receivable atau piutang. Piutang kita gimana, penerimaan kita gimana, itu harus ada jelas juga. Lalu yang ketiga ada inventory atau persediaan. Nah, itu juga harus ada di dalam budget balance sheet. Ada yang cash, uang cashnya berapa, uang tunainya. Terus account payable-nya harus jelas juga, bisa dikatakan utang kita gimana. Lalu ada share equity atau dari segi modalnya, shareholder atau modal yang dari modal sendirinya. Jadi bisa dikatakan ini 1, 2, 3, 4 ini adalah dari segi aktiva atau bisa dikatakan sebagai aset. Yang kelima ini adalah likuiditas, yang keenam ini adalah ekuitasnya gitu. Nah, kalau misalnya ngomongin tentang budgeted balance sheet ini, ada harus beberapa hal yang harus disiapkan. Yang pertama, kalian harus tidak menuliskan, jangan sampai menuliskan beberapa kondisi, harus menghindari kondisi yang keuangan yang mungkin cukup merugikan bagi manajemen. Jadi harus tahu, kondisi-kondisinya seperti apa, atau harus tahu. Jangan dituliskan, tapi kita harus tahu kondisinya seperti apa. Misalnya kondisi yang merugikan adalah asetnya gini. Kita tahu, tapi jangan dituliskan. Tapi kita tahu nanti kalau misalnya terjadi seperti ini, apa yang harus kita lakukan. Gitu. Yang kedua, juga harus tahu dari segi mathematical akuransinya. Perhitungannya harus jelas. Dan apakah perhitungan itu ada yang meleset atau tidak? Harus dilakukan cek lagi nih. Gitu. Dan yang ketiga adalah kalian harus tahu bahwa yang kalian tuliskan itu bisa digunakan untuk perhitungan rasio. Nah, mungkin teman-teman udah tahu nih, kalau misalnya melihat apakah sebuah perusahaan dikatakan bagus atau tidak, ada beberapa rasio, corporate rasio yang biasa dihitung. Salah satunya mungkin ada ROA, ROI, terus payback period, atau mungkin nanti ada break even point-nya, dan yang lainnya. Itu harus bisa dihitung dari rasio dari budgeted balance sheet yang kalian buat. Dan yang terakhir, kalian harus tahu bahwa bagaimana modalnya yang di masa depan. Habis itu hutangnya seperti apa, itu juga harus jelas. Modal dan hutangnya harus jelas seperti apa. Jadi ini adalah 4 hal yang harus kalian siapkan ketika ngomongin tentang budgeted balance sheet atau anggaran neraca. Inilah terakhir atau bab terakhir yang akan kita bahas. Terima kasih pada kerjasamanya teman-teman selama pembelajaran ini. Kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.